Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang struktur data, yaitu array, hash-map, stack, dan queue. Keempat struktur data ini sangat penting dipelajari karena menjadi dasar dalam pembuatan program komputer, website, maupun aplikasi mobile yang hampir semua sistem digital menggunakan struktur data agar data dapat tersimpan dengan rapi dan mudah diproses. Melalui presentasi ini, saya berharap kita dapat memahami fungsi, cara kerja, serta contoh penggunaan dari masing-masing struktur data tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita pahami terlebih dahulu apa itu struktur data. Struktur data adalah cara mengatur, menyimpan, dan mengelola data di dalam komputer agar mudah digunakan. Kembali dengan penyusunan data yang baik, program dapat berjalan dengan lebih cepat, lebih teratur, dan lebih efisien. Jika struktur data tidak tepat, maka proses pencarian data, penyimpanan data, dan pengolahan data bisa menjadi lebih lambat. Oleh karena itu, pemilihan struktur data sangat penting bagi seorang programmer. Contoh data yang sering diatur menggunakan struktur data adalah daftar nama, transaksi belanja, akun pengguna, hingga data mahasiswa. Yang pertama ada array. Array merupakan struktur data linear yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu variabel. Data di dalam array tersusun secara berurutan dan setiap elemen memiliki posisi yang disebut indeks. Indeks biasanya dimulai dari angka 0. Artinya, data pertama berada di indeks 0 dan data kedua di indeks 1 dan seterusnya. Array cocok digunakan jika kita ingin menyimpan banyak data dengan tipe yang sama, misalnya angka, nama, atau nilai. Karena tersusun rapi, array mudah dipelajari oleh pemula. Ini kita ada contoh. Contoh penggunaan array dalam kehidupan sehari-hari itu cukup banyak. Misalnya daftar belanja yang berisi beras, minyak, telur, dan gula. Semua data tersebut dapat dimasukkan ke dalam array. Contoh lain adalah nilai mahasiswa dalam satu kelas. Nilai setiap mahasiswa bisa disimpan dalam array sehingga mudah dihitung jumlah maupun rata-ratanya. Analogi sederhananya adalah kamar hotel. Kamar hotel diibaratkan sebagai array, nomor kamar sebagai indeks, dan penghuni kamar sebagai isi data. Dengan nomor kamar tersebut, kita dapat langsung mengetahui posisi penghuni tertentu. Pada contoh program ini terdapat array yang berisi apel, jeruk, dan mangga. Program dapat menampilkan data pertama dengan menggunakan indeks 0. Setelah itu, program menambahkan data baru, yaitu pisang. Dari contoh ini, kita dapat melihat bahwa array memudahkan kita menyimpan banyak data sekaligus dan mengakses data berdasarkan urutan posisinya. Namun juga, array memiliki kekurangan, yaitu jika jumlah data yang banyak, maka pencarian data tertentu bisa memerlukan waktu yang lebih lama dibanding struktur data lainnya seperti hash-map. Kita lanjut ke hash-map. Sebelum masuk ke hash-map, kita di sini dapat melihat beberapa fitur array. Yang pertama ada append, yaitu menambahkan elemen di akhir list. Clear, menghapus semua elemen dari list. Copy, mengembalikan salinan list. Count, mengembalikan jumlah elemen list dengan nilai yang ditentukan. Extend, menambahkan elemen list atau iterable ke dalam akhir list saat ini. Index, mengembalikan indeks elemen pertama dengan nilai yang ditentukan. Lalu insert, menambahkan elemen pada posisi yang ditentukan. Pop, menghapus elemen pada posisi yang ditentukan. Remove, menghapus dengan nilai yang ditentukan. Dan reverse, membalik urutan list. Lanjut, yang ada hashmap. Hashmap adalah struktur data yang menyimpan data dalam bentuk pasangan key. Key yang berarti kunci, sedangkan value berarti nilai dari kunci tersebut. Hashmap menggunakan fungsi hash untuk membantu mencari data dengan
sangat cepat dengan memasukkan key tertentu. Sistem dapat langsung menemukan value yang sesuai. Struktur data ini berguna ketika kita membuka pencarian data secara tepat dan efisien. Lalu karakteristik dari hashmap adalah key harus unik. Data lama akan tertimpa jika key yang sama digunakan kembali. Tidak harus berurutan dan akses data sangat cepat. Dan juga ada penanganan collision. Yang pertama adalah linear probing. Yang kedua ada perturbation probing atau variasi probing Python. Dan ketiga ada override. Di sini juga kita ada contoh analogi dan contoh programnya. Contoh paling sederhana adalah kontak di handphone. Nama seseorang menjadi key, sedangkan nomor telepon menjadi value. Saat kita mencari nama Andi, sistem langsung menampilkan nomor Andi tanpa harus mengecek satu persatu semua kontak. Contoh lainnya adalah username dan password, data produk di toko online, data siswa, atau data pengguna daftar akun pengguna dalam aplikasi. Karena kemampuannya yang cepat, hashmap sering digunakan pada sistem modern berbasis database dan aplikasi internet. Pada contoh kode ini, nama Andrean digunakan sebagai key dan jurusan sebagai value. Kemudian kita dapat menambahkan data baru seperti data mahasiswa semesternya, dan kita mengubah data nama yang tadinya Andrean menjadi Andi, lalu menghapus data mahasiswa NIM. Dapat kita lihat input di sini yang pertama namanya Andrean, NIM 2311001 dan jurusan informatika. Setelah beberapa perubahan, nama tersebut berubah menjadi nama Andi, jurusan teknik informatika dan semester 2. Kita lanjut. Selanjutnya adalah stack. Stack merupakan struktur data yang menggunakan prinsip last in first out, yaitu di mana data yang terakhir masuk akan menjadi data yang pertama keluar. Konsep ini sama seperti tumpukan benda yang berada di paling atas akan diambil lebih dahulu. Stack banyak digunakan dalam sistem komputer karena sederhana, cepat, dan efisien. Nah, di sini juga ada analogi stack, yaitu tumpukan piring, dan contoh stack itu tumpukan barang Andorido pada aplikasi. Nah, contoh lain dari Andorido pada aplikasi adalah saat kita membatalkan tindakan terakhir, sistem menggunakan konsep stack untuk kembali ke langkah sebelumnya. Stack juga dipakai dalam proses pemanggilan fungsi pada halaman program dan riwayat halaman browser. Nah, operasi dasar pada stack terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah push. Push digunakan untuk menambah data pada bagian atas stack. Pop digunakan untuk mengambil data paling atas. Top digunakan untuk melihat data paling atas tanpa menghapusnya. Is empty digunakan untuk mengecek apakah stack itu kosong atau tidak. Operasi ini membuat stack sangat mudah digunakan dalam berbagai program. Pada contoh program ini, data A dimasukkan terlebih dahulu, kemudian data B. Ketika dilakukan pop, maka data B keluar lebih dahulu karena data B adalah yang terakhir masuk. Dari sini terlihat jelas bahwa konsep last in dan first out. Struktur data stack sangat cocok untuk proses yang membutuhkan urutan terbalik dan penyimpanan sementara. Nah, yang terakhir ada queue. Queue adalah struktur data yang menggunakan prinsip first in dan first out. Artinya, data yang pertama masuk akan menjadi data yang pertama keluar. Konsep ini sama seperti antrian dalam kehidupan nyata. Orang yang datang lebih dahulu akan dilayani dahulu, sementara yang datang terakhir akan dilayani terakhir. Queue sangat sering digunakan dalam sistem pelayanan maupun komputer. Karakteristik queue sendiri adalah pada queue, data masuk dari bagian belakang dan keluar dari bagian depan.
operasi menambah data biasanya disebut NQ dan operasi mengambil data disebut DQ. Q cocok digunakan jika sistem membutuhkan urutan pelayanan sesuai waktu kedatangan. Karena itu, Q banyak digunakan di dunia nyata maupun di komputer. Contoh Q sendiri adalah antrian tiket konser. Orang-orang yang datang pertama akan mendapat giliran pertama, dan orang yang datang belakangan harus menunggu sesuai urutan. Contoh lain adalah antrian pemesanan makanan, antrian printer, antrian pelanggan timbang, dan antrian kendaraan di gerbang tol. Q membantu menjaga keadilan urutan pelayanan. Pada contoh program ini, data A masuk lebih dahulu daripada data B. Ketika data dikeluarkan, maka data A keluar terlebih dahulu karena data A datang paling awal. Dari contoh ini pun terlihat jelas prinsip first in dan first out. Q sangat cocok digunakan pada aplikasi antrian, pemrosesan tugas, dan sistem layanan pelanggan. Dari beberapa struktur data tersebut, ada beberapa perbandingan. Yang pertama adalah array digunakan untuk menyimpan data berurutan. Hashmap digunakan untuk pencarian cepat menggunakan key dan value. Stack menggunakan konsep last in first out, dan queue menggunakan konsep first in first out. Pemilihan struktur data harus disesuaikan dengan kebutuhan program agar hasilnya lebih optimal. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah dapat disimpulkan bahwa struktur data adalah dasar yang paling penting dalam pemrograman. Array cocok untuk data berurutan, hashmap cocok untuk pencarian cepat, stack cocok untuk urutan terbalik, dan queue cocok untuk sistem antrian. Jika programmer memahami struktur data dengan baik, maka program yang dibuat akan lebih rapi, cepat, mudah dikembangkan, dan efisien dalam penggunaan memori. Sekian presentasi dari saya mengenai materi array, hashmap, stack, dan queue. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang dasar-dasar struktur data dalam pemrograman dan bisa bermanfaat dalam membuat program nantinya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu dosen. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.